Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para asatidz wal ustadzat, para guru-guru, para alim ulama, para kiai, para haji, dan segenap jamaah Masjid Al-Furqan. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka ta'lim subuh. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang berkah bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran sampai di surah Ali Imran dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Surat Ali Imran ayat 10 ya. Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Innal ladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menolak agama yang benar dan mengingkarinya, yaitu Islam ini. Mereka menolak dan mengingkari. Itu lang tanfa'hum amwaluhum, sama sekali harta mereka, anak-anak mereka itu tidak bisa bermanfaat bagi mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka min adzabillah, dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Syai'a in waqa'a bihim fid dunya, jika hukuman itu terjadi di dunia, apa yang mereka miliki, harta yang mereka banggakan, anak dan keluarga yang mereka banggakan itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka jika Allah ingin menghukum mereka di dunia. Walam tanfa'hum fil akhirah, dan juga tidak bisa memberi manfaat mereka di akhirat. Wa ulaika hum khatabun nari yaumal qiyamah, mereka itu adalah bara api, mereka itu adalah kayu bakar neraka di hari kiamat. Kayu bakar yang menjadi sesuatu yang untuk dibakar-bakar di hari kiamat itu adalah mereka itu. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iman itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal. Ketika kita ditakdirkan Allah menjadi orang beriman, itu sudah rizki yang tidak ternilai dengan apapun. Yang lain-lain itu tidak ada bandingannya, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya ketika Allah anugerahkan kita menjadi orang beriman, itu harus kita rawat, kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merawatnya gimana? Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah, berkembang dengan ketaatan kepada Allah. Dengan kita beribadah, dengan kita melakukan kebaikan, itu iman kita menjadi tumbuh berkembang. Tapi kalau banyak maksiat, lama-lama itu menipis, bisa-bisa lama-lama mati pudar. Ini keyakinan jumhur ulama dan bil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu
yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena sehebat apapun mereka itu, harta dan anak-anak keturunan mereka, kekuasaan mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jangankan di akhirat, kalau Allah turunkan hukuman di dunia pun, orang kafir itu tidak bisa mencegahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, kata bi ali fir'aun. Kata bi ali fir'aun. Mereka itu, kondisi mereka itu seperti sya'nul kafirina fi takdzibihim ma yanzilu alaihim. Orang-orang kafir, perumpamaan orang-orang kafir yang mendustakan agama ini, tidak mempercayainya. Dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa Quran itu sya'nu ali Fir'aun, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Walladzina min qabli minal kafirin, dan juga orang-orang kafir sebelum mereka, sebelum Fir'aun. Jadi orang-orang kafir Quraisy mendustakan agama ini seperti halnya Fir'aun. Tidak hanya Fir'aun, orang-orang kafir sebelumnya juga sama. Angkaru ayatillah al-wadih, mereka mengingkari, tidak mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas sekali. Fa'ajalahumul uqubah. Apa endingnya? Endingnya adalah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Bisa babi takdzibihim wa inadihim, karena pendustaan dan pembangkangan mereka. Harusnya hukuman itu di akhirat, tapi mereka dipercepat hukumannya di dunia. Ada yang Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dulu ada yang dilanda banjir bandang. Ada yang kampungnya dibalik dan lain sebagainya. Ada yang angin dahsyat itu menghancurkan segalanya. Allahu syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat hukumannya liman kafara bihi wa kadzdzaba rusulah, bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Firaun itu agar menjadi pelajaran, karena Quran ini pertama tentu diturunkan kepada orang Arab yang secara tempat itu dekat lah dengan Fir'aun, dan Fir'aun itu sangat terkenal sekali ceritanya. Agar mereka itu ingat Fir'aun yang luar biasa itu dengan kerajaan dan bala tentaranya yang dahsyat saja itu tenggelam di Laut Merah. Apalagi kalian gitu, kira-kira bahasanya apalagi kalian. Kerajaan nggak punya, karena orang Quraisy itu orang Arab lah secara umum itu tidak ada kerajaannya, nggak ada kerajaan, enggak, yang tidak punya pasukan secara khusus ya, zaman itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ini lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, minal yahud, orang kafir dari kalangan Yahudi, wa ghairihim, dan lainnya, wal ladzina istahanu binusrika fil badr, dan orang-orang yang merendahkan kemenanganmu di perang Badar. Innakum satuhzamuna fid dunya wa satamutuna 'alal kufr. Bahwasanya kalian itu akan dikalahkan di dunia, dihinakan di dunia, dan kalian akan dimatikan
dalam kondisi kufur, wa tuhsyaruna ila nari jahannam, dan kalian akan dikumpulkan dibawa ke neraka jahanam, litakuna firasyan daiman lakum, dan neraka jahanam itu akan menjadi tempat tidur kalian selamanya. Wa bi'sal firash, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tidur. Tempat tidurnya aja, ranjangnya aja, alas tidurnya aja api. Maka itu seburuk-buruk alas tidur. Allah mengingatkan itu. Katakanlah pada orang-orang kafir, kalian itu pasti akan dikalahkan, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan, digiringkan neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, tempat menginap, tempat tidur. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dan ayat ini berlaku sepanjang zaman, bahwa orang-orang kafir itu harus diingatkan bahwa bil khusus yang mendustakan, yang menzalimi kaum muslimin, annahum, bahwasanya mereka satu zaman akan dikalahkan di dunia. Ini kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan saudara kita, para mujahidin, para pejuang di Gaza diberikan sabaran, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda kemenangan itu sudah menampak karena para mujahidin di sana semuanya bersatu, dari semua kelompok bersatu. Dan sebelumnya belum pernah sebelumnya bersaing ya. Sekarang tahun ini, hari ini mereka semuanya bersatu di semua kelompok, baik Hamas, Fatah maupun yang lain. Itu karena merupakan syarat turunnya pertolongan Allah itu ketika kaum muslimin bersatu. Bagi Allah menolong itu gampang, asal kaum muslimin mau bersatu. Dan kita, sejarah kita di Indonesia juga seperti itu. Ketika kaum muslimin itu bersatu, pasti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin jalannya itu berliku, tapi ketika asal mau bersatu, karena itu syarat pertolongan Allah. Qad kana lakum, ma'asyarul muslim rahimakumullah, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian juga memberikan contoh, qad kana lakum ayyuhal yahud al mutakabbirun, wahai orang-orang Yahudi yang sombong, yang menentang dari zaman dulu. Ini sudah disebutkan zaman dulu itu Yahudi memang sombong. Sungguh sudah ada pelajaran bagi kalian, wahai orang-orang Yahudi yang sombong, suka menentang itu, dalalatun azimatun fi jama'atin. Ada contoh petunjuk yang sangat nyata fi jama'ataini taqatalan, pada dua kelompok yang saling berperang, fi ma'arakati Badr, dua kelompok yang berperang dalam perang Badar. Jama'atun tuqatilu min ajli dinillah, satu kelompok berperang, berjihad karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum muslimin. Wa jama'atun ukhra kafirah billah, yang satu itu kafir dan tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat itu adalah pasukan Quraisy. Tuqatilu min ajli batil, mereka berperang dalam rangka kebatilan. Wa taral mu'minina fil 'adad mislaihim ra'yal 'ain,
mereka melihat jumlah orang mukmin itu berkali lipat dalam pandangan mereka, padahal sebenarnya jumlahnya sedikit. Kaum muslimin cuma 300-an, 300 sekian. Orang-orang pasukan Quraisy waktu itu 1000, sepertiganya. Tetapi orang kafir melihatnya itu lebih dari berlipat-lipat dari yang sebenarnya, dari yang ada. Wa ja'alallahu dzalika sababan linasril mu'minina alaihim, dan itu menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan kepada mereka. Jadi karena kelihatan jumlah itu menjadikan orang itu bisa lebih semangat, bisa lebih malah hilang semangat. Musuhnya banyak banget. Dalam pandangan orang kafir saat itu, kaum muslimin itu jumlahnya banyak banget. 2-3 kali lipat. Sehingga mereka kemudian gentar dan akhirnya kalah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukan yang tidak kelihatan, yaitu para malaikat saat perang Badar itu. Masyaallah muslim rahimakumullah, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha min 'ibad. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Yang jelas bahwa pertolongan itu anugerah Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kadang diberikan kemenangan, kadang tidak. Itu terserah Allah. Artinya bukan ketika kaum muslimin kalah bukan berarti Allah membiarkan mereka, enggak. Ada tujuan-tujuan lain. Namanya juga perang itu kadang menang, kadang kalah, enggak menang terus. Kenapa diberikan kekalahan? Bisa jadi agar untuk memurnikan kembali niat mereka gitu kan. Kalau menang terus itu menjadikan orang lalai. Ketika ada kalahnya biar terseleksi mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman, mana yang sabar, mana yang tidak. Kalau perjuangan itu mulus-mulus saja, itu enggak terseleksi siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang tidak. Menang terus. Dan Allah jadikan perjuangan kaum muslimin ini ya kadang menang, kadang kalah. Biar apa? Kelihatan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman. Dan Allah ingin agar dari kalangan kaum muslimin ada yang mati syahid. Kalau menang terus nggak ada yang mati syahid, ya yang masuk surga dari jalur syahid siapa? Nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan tiket masuk surga itu ada 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin, orang-orang soleh. Nabi udah jelas, siddiqin ada semacam Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang soleh banyak. Golongan syahid ya orang-orang yang mati syahid. Ya. Kalau menang terus nggak ada yang mati syahid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kemenangan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ketika orang kafir itu menang, itu bukan berarti Allah terus mendukung mereka, enggak. Di surat nanti di lanjutan di surat Al-Baqarah nanti dijelaskan bahwa wallahu la yuhibbudz zalim. Ketika kaum muslimin kalah, orang kafir dimenangkan, itu tegas tujuannya bukan karena Allah mencintai orang kafir, bukan. Tetap Allah tegaskan wallahu la yuhibbudz zalim. Allah tidak menyukai orang berbuat zalim. Cuma kadang-kadang di kalangan kaum muslimin itu ada kelemahan, ada penurunan iman sehingga perlu ada pembersihan. Walimahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Masyaallah muslim rahimakumullah. Inna fi hadzal ladzi hadatsa
Sungguhnya di dalam apa yang terjadi la'idatun 'azimah, benar-benar terdapat pelajaran yang besar, pelajaran yang agung li ashabil basairil ladzina yahtaduna ila hukmillahi wa fa'ali. Pelajaran yang penting, yang besar untuk orang-orang yang punya mata hati yang digunakan untuk meniti jalan menuju hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslim rahimakumullah, semua itu tentu ada pelajaran yang besar bagi orang-orang yang menggunakan mata hatinya untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala hari-hari ini bagaimana ya, saudara-saudara kita para pejuang itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hussina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dihiaskan pada manusia itu, dihiaskan itu ditampakkan indah dalam pandangan manusia itu hubbu syahawati minan nisa. Cinta syahwat kepada wanita, wal banin dan anak-anak, wal amwal al katsirah dan harta yang banyak. Minal fiddati dari emas, wal minadz dzahabi wal fiddati dari emas dan perak. Itu sudah naluri manusia. Allah hadirkan dalam hatinya itu memang senang wanita, senang anak-anak, senang harta. Itu memang Allah ciptakan manusia seperti itu. Karena itu yang bikin hidup lebih hidup. Coba kalau orang nggak suka, misalnya laki-laki nggak suka wanita, nggak pengen punya anak, nggak pengen punya harta, nah, pasti dunia itu adem-adem saja. Nggak ada orang berjuang kerja berangkat pagi pulang sore atau ngejar apa, nggak ada, kalau adem-adem aja. Dan memang Allah setting itu orang di dalam dirinya itu memang senang istri, senang anak-anak, senang harta gitu. Itu emang Allah tanamkan seperti itu di dalam diri mereka. Wala an'am, dari emas dan perak, dari kuda yang bagus-bagus, rumah kendaraan yang bagus-bagus, wala an'am dan binatang-binatang ternak berupa onta, sapi, kambing, wal ardil muttakhad lil ghiras wa zira'ah, senang punya tanah untuk menanam dan sebagainya. Dzalika zahratul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wa zinatul faniyah, dan ingat bahwa perhiasan dunia itu tidak abadi. Itu adalah hiasan dunia. Memang dunia itu jadi indah kalau ada itu. Ada istri, ada anak-anak, punya harta banyak, dunia jadi indah. Tapi semuanya itu kata Allah itu tidak abadi. Tidak hanya perhiasannya yang enggak abadi, kitanya juga tidak abadi. Entah itu perhiasannya itu yang hilang duluan atau kita yang hilang duluan. Yang pilihannya gitu. Kita udah ngumpulin hilang gitu kan. Di maling orang atau apa yang terjadi, atau udah ngumpul kitanya yang hilang. Kita meninggal duluan gitu. Sehingga kemudian tidak bisa menikmati lebih lama. Wallahu indahu husnus tsawab. Allah kemudian mengingatkan, itu memang indah. Wanita, anak-anak, harta, semuanya itu memang indah dan itu memang menarik. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah di sisinya itu ada tempat kembali yang jauh lebih indah. Pahala yang lebih luar biasa dibanding itu semua, yaitu al-jannah.
yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh mencintai istri, anak-anak, harta. Itu memang indah. Tetapi Allah punya yang jauh lebih indah daripada itu, lebih hebat, lebih luar biasa daripada itu, yaitu surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, "Qul ayyuhar rasul," katakanlah wahai Rasul kepada manusia, "A'ukhbirukum bi khairin." Maukah kalian aku kasih tahu hal yang lebih indah, lebih bagus daripada yang tadi disebutkan itu? A'ukhbirukum bi khairin mimma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya. Maukah kalian aku kasih tahu hal yang lebih baik, yang lebih indah dari perhiasan dunia yang tadi sudah disebutkan tadi? Mau enggak? Yaitu liman raqaballahu wa khafa adzab. Bagi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi Allah, senantiasa takut kepada hukumannya, itu orang-orang yang bertakwa, maksudnya jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya karena khawatir hukuman Allah, maka mereka mendapat surga. Tajri min tahti kusuriha wa asyariha al-anhar. Yang mengalir di bawahnya itu, di bawah istana-istana di surga itu mengalir sungai, di bawah istana dan pepohonan surga itu mengalir sungai. Sungainya kayak apa? Apakah kayak sungai belakang, Ciliwung? Nah, itu hanya perumpamaan bahwa secara umum bayangan orang indah itu rumah yang ada pohon-pohonnya kemudian mengalir sungai. Itu apalagi orang Arab yang hidupnya di saat itu di padang pasir. Itu kan memang Quran itu ketika menjelaskan akhirat wabil khusus surga, tujuannya adalah litakribil makna, untuk mendekatkan makna. Walaupun kenyataannya itu jauh lebih indah dibanding yang disebutkan, yang dilafadzkan, karena kata-kata tidak bisa mewakili kenyataan yang sebenarnya. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman manusia. Yang jelas surga itu indah gitu aja. Bahwa istana, pohon-pohon yang mengalir di bawah sungai. Bagi kita mungkin itu bisa jadi biasa. Maksudnya di sini kan banyak sungai, itu biasa. Di Arab itu suatu yang langka gitu. Sehingga kemudian itu untuk atau menghadirkan bahwa surga itu benar-benar indah. Dan kita juga, walaupun kita biasa melihat sungai sekalipun, biasanya rumah-rumah yang besar, yang bukan yang pas-pasan tanahnya ya, maksudnya yang luas, biasanya mesti dikasih taman. Dan taman biasanya mesti ada yang kolam lah, yang berbau-bau air gitu. Karena itu secara umum standar indah itu biasanya begitu. Standar indah. Syarul muslimin rahmatullah. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Walahum fiha azwajum mutahharat. Dan di sana, di surga itu, mereka mendapatkan pasangan yang mutahharat, pasangan yang suci, minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Di dunia emang punya pasangan, ada, tapi tetap aja mereka itu kadang-kadang haid dan nifas, ada liburnya. Kalau di akhirat
itu tidak ada haid, tidak ada nifas. Wasu'il khalq, dan suci dari akhlak yang tidak baik. Enggak ada pasangan yang menyebalkan, enggak ada pasangan yang suka ngomel, udah enggak ada. Apa ini? Pokoknya suci itu suci dari haid, dari nifas, dari akhlak yang tidak baik. Walahum a'dham min dzalika, bahkan mereka mendapatkan yang jauh lebih dari itu semua, yaitu ridwanum minallah. Ada hal yang lebih agung daripada sekedar pasangan yang suci tadi, yaitu ridwan minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang jauh lebih mahal. Wa huwa muttali'un ala sarairi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat rahasia-rahasia hambanya. Hal-hal yang ditutupi hambanya itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Aliman bi ahwalihim, maha tahu terhadap kondisi mereka. Wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas apa yang sudah mereka lakukan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan hambanya ya. Allah tidak menafikan bahwa harta itu memang indah, istri juga indah, anak-anak itu sesuatu yang indah. Tapi Allah ingatkan bahwa ada yang lebih baik, lebih indah daripada itu. Itu tetap. Tapi bagaimana agar keluarga, harta itu bisa diinvestasikan untuk meraih kenikmatan yang jauh lebih baik. Gitu. Makanya disyariatkan infak, itu maksudnya bahwa uang, harta itu memang sesuatu yang indah, tapi ada yang lebih indah, makanya gunakan itu untuk meraih sesuatu yang lebih indah, lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Makanya secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan kita agar jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita lalai sehingga kita tidak mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini kita jadikan sarana untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar, yaitu surga dengan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri dan anak-anak dididik, diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri mereka, jaga diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari neraka. Jaga dari neraka itu gimana? Dari melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Sekarang nerakanya belum. Tapi maksudnya adalah jaga keluarga kita dari hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sehingga harapannya kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat menjadi sebuah keluarga. Ya, suami istri tetap suami istri kembali di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika syaratnya adalah mereka sama-sama orang yang beriman. Dan nunggunya biar tidak lama, ya dijaga sama-sama. Dan istrinya udah masuk surga dulu, suaminya masih di mana dulu itu. Wah, ditungguin itu, nggak datang kemana nih suami. Masih nyangkut di mana gitu. Biar cepat ya sama-sama. Tapi yang jelas bahwa asalkan sama-sama beriman tuh dipastikan akan masuk
surga. Cuma langsung nyangkut dulu itu masalahnya. Dan kalau nyangkut itu tidak hanya sejam 2 jam, bisa ratusan tahun nyangkut kagak datang-datang. Assalamualaikum rahmatullah. Dan ya mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Masjid Al-Furqan dikumpulkan bertetangga di dunia maupun di akhirat. Syaratnya saling ngingetin gitu, saling menguatkan dalam kesabaran, dalam ketaatan. Itu insya Allah berkumpul. Jangan baik sendirian. Surga itu luas banget. Sekalipun indah kalau sendirian coba, agak seru. Akan lebih indah kalau bareng gitu. Bisa ngobrol. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang jauh lebih baik daripada harta yang Allah berikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan. Biasanya itu suka bertanya kenapa yang disebutkan itu ada istri yang suci dari haid dan nifas. Kalau misalnya wanita yang masuk surga dapat apa gitu? Dapat suami baru atau dapat gimana? Yang jelas bahwa ketika suami istri masuk surga sama-sama akan kembali menjadi suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala biasanya sebutkan atau janjikan kepada orang-orang masuk surga itu ada bidadari. Apakah ada bidadara? Bidadari. Jadi gini, aslinya naturalnya, natural manusia itu kalau laki-laki itu keindahannya itu ketika ada wanita, syahwatnya itu kepada wanita gitu. Berikutnya itu nomor sekian, anak-anak baru harta. Tapi kalau wanita itu beda. Syahwatnya yang utama itu bukan kepada laki-laki. Syahwat utamanya itu kepada harta. Kepada perhiasan, kepada harta. Sehingga kemudian itu tidak disebutkan utama ketika dijelaskan kepada para wanita. Karena mereka sendiri aslinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bahwa di surga itu tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ada sesuatu yang mengecewakan, semuanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa iri hati, tidak ada kata-kata yang tidak baik. Semuanya baik, tidak ada larangan, sudah tidak ada kewajiban lagi, nggak ada perintah sholat, nggak ada puasa, udah nggak ada puasa, nggak ada sholat, karena itu ujian di dunia saja, di akhirat sudah tidak ada. Boleh nggak kita puasa? Ya silahkan aja mau puasa. Yang jelas nggak ada sudah nggak ada kewajiban sholat, kewajiban puasa dan sebagainya. Karena itu hanya kewajiban kita di dunia saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu fitrah wanita, kecenderungannya itu lebih kepada perhiasan, kepada harta, gitu. Bukan kepada orang aslinya. Secara urutannya gitu. Secara urutannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan 2 ayat yang menjelaskan siapakah hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan tadi pasangan yang
suci dan tentu ridwan minallah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya itu Allah jelaskan sifat-sifat. Kita bisa belajar dari situ. Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Yaitu hamba-hamba yang bertakwa yang mengatakan innana amanna ya Allah, kami beriman kepadamu, wattaba'na rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga ikuti rasulmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami udah beriman ya Allah, kami udah ikuti rasulmu. Famhu anna maqtarafna min dunub, maka ampunilah dosa-dosa yang sudah terlanjur kami lakukan ya Allah. Yang penting kami sudah beriman, kami sudah mengikuti rasulmu, dosa-dosa kami ampuni ya Allah. Wa najjina min adzabin nar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini ayat ini juga mengisyaratkan bahwa orang beriman bukan berarti orang yang tidak dosa, enggak salah. Ketika kita sudah beriman, bisa aja kita salah, tapi kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar diselamatkan dari neraka. Sifat berikutnya yaitu as-sabirin. Mereka itu orang-orang yang mempunyai sifat sabar, sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam berangkat ke masjid, subuh-subuh berangkat, bahkan kadang biasanya pagi-pagi udah hujan, tetap sabar berangkat. Karena ketaatan itu butuh kesabaran, sabar ngaji, sambil dengerin gitu. Sabar wanita, sabar untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Umumnya orang pada melakukan kemaksiatan, sabar itu enggak ikut-ikutan. Ada konser, sabar, enggak ikut datang. Wa ala ma yusibuhu min aqdarillahi al-mu'limah, dan sabar juga terhadap takdir-takdir Allah yang secara zahir menyakitkan. Maksudnya kena musibah, sabar. Karena musibah itu tetap aja ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar. Tidak ada yang terjadi pada diri kita itu kecuali pasti sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sabar untuk menjalani. Abisidqi fil aqwali wal af'al, selain sabar juga jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ini sifat-sifat orang yang Allah masukkan ke surga. Pertama tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sabar, kemudian jujur, benar dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, ini langka. Langka itu, kejujuran itu udah mulai langka. Sampai harus dibuat kata-kata berani jujur itu hebat. Berani jujur hebat. Artinya kejujuran udah langka. Kalau itu masih menjadi akhlak yang biasa dalam masyarakat, enggak perlu ada peringatan khusus. Itu berani jujur hebat. Orang-orang jujur itu Allah janjikan surganya. Di antara yang masuk surga itu orang yang jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataannya benar, perbuatannya juga sesuai kenyataan, enggak dibuat-buat. Wa bita'ah atam, dan juga as-sadiqin wal qanitin, orang-orang yang taat pada Allah secara sempurna. Taat secara totalitas. Wal munfikina, dan juga orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Mau dilihat orangnya infak, enggak dilihat orang tetap infak, enggak masalah bagi dia. Infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi, boleh diumumkan, boleh tidak. Yang penting jangan mempengaruhi hati, ya. Tidak riya, diumumkan nggak masalah.
wabil istighfar, dan juga orang-orang yang senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala beristighfar bil asar, di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Itu ciri-ciri ahli surga, banyak beristighfar di akhir malam. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala li'annahu madhannatul qabul wa ijabatu. Kenapa di waktu sahur? Karena di waktu sahur itu waktu yang kemungkinan doa itu diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di luar waktu nggak boleh? Ya boleh. Habis sholat istighfar. Karena di habis sholat juga waktu mustajab. Tapi lebih mustajab lagi adalah sepertiga malam yang akhir, atau di akhir malam itu waktu mustajab. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di golongan al-mustaghfirin bil asar, orang yang beristighfar di akhir malam di waktu sahur itu. Kalau bangun usahakan istighfar. Syukur ditambahi dengan sholat, memperbanyak istighfar. Maka banyak doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca di akhir malam adalah memperbanyak istighfar. Karena ketika Allah ampuni dosa kita itu, yang lain-lain itu urusannya gampang. Yang bikin hidup kita, urusan kita ruwet itu karena dosa kita sebenarnya. Kalau Allah ampuni, insya Allah lancar semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sifat-sifat orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu biha baina wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Amatina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila nari masyarana waj'al jannata hiya darana wa qararna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa waladan shaliha wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amali innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli lil mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma tsabbit aqdamahum وافرق عليهم صبرا وانصرهم على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.